Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Saknes Tarigan dengan NIM 122370019 dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini, saya akan menyempatkan dan menyampaikan apa saja materi yang saya buat pada minggu ke-15 mata kuliah Valuasi Tambang yang diampu oleh Bapak Rahmat Fadila STMT, yang mencakup pembahasan subbab 13.5 yaitu mengenai laporan keuangan. Dalam subbab 13.5 itu, laporan keuangan terdapat beberapa poin yang harus dibahas. Yang pertama yaitu mengenai laba rugi. Laba rugi merupakan komponen penting yang terdapat di dalam laporan keuangan sendiri. Nah, laporan keuangan dalam perusahaan yang kami buat merupakan perusahaan PT Aneka Sumber Bumi Jaya yang terdapat pendapatan penjualan yang berbeda-beda setiap tahunnya, yang ada yang turun dan ada yang naik setiap tahunnya. Nah, berkisaran kenaikan atau penurunan dari harganya itu sekitar 17 miliar sampai dengan 27 miliar setiap tahunnya. Selain itu, biayanya juga berbeda-beda setiap tahunnya, berkisar dari 117 miliar sampai dengan 180 miliar per tahunnya. Gaji karyawan juga sebesar 5 miliar 478 juta per tahunnya. Royaltinya sebesar 3% dari pajak. Negara juga 20% dengan nilai diskresi alat sebesar 1 miliar 605 juta rupiah. Diskresi infrastrukturnya itu sebesar 100 juta diperoleh. Pendapatan bersihnya itu cukup tinggi, sebesar 122% dari total pendapatan penjualan. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi dan beban operasional. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai arus kas. Tujuan dari arus kasnya itu merupakan penyajian informasi arus kas dalam laporan keuangan, yaitu untuk memberi dasar bagi kita pengguna dalam mengevaluasi kemampuan suatu estimasi dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan penggunaan di masa mendatang. Pada laporan kami terdapat penerimaan kasnya itu sebesar 56,6 miliar. Lalu pengeluaran kasnya itu sebesar 39 miliar 580 juta rupiah dengan cicilan pinjamannya 2 miliar 300 juta rupiah. Sehingga hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dan menghasilkan surplus kas. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu neraca yang merupakan bagian dari laporan keuangan mengenai aktiva utang dan modal sendiri dari perusahaan. Dari laporan yang memiliki aset sekitar 24 miliar 80 juta, infrastrukturnya itu sekitar 1 miliar 500 juta. Kewajiban sisanya itu yaitu kewajiban sisa pinjaman 14 miliar dengan total asetnya itu 39 miliar 580 juta. Neraca ini menunjukkan aset perusahaan yang masih cukup kuat dibandingkan kewajibannya dengan rasio utang terhadap ekuitasnya itu sebesar 2,56. Dan berarti perusahaannya ini masih memiliki utang yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitas yang mengindikasikan penggunaan leverage untuk modal. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan pada minggu pertemuan ke-15. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak.